Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Dan hari ini kita akan menjalani aktivitas kita, mari jalani dengan tuntunan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Ibrani 3 ayat 4 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ake sudi bagas doa dong do napa jong jokotsa, tapi napa jong jokonsa sude ima debata. Dalam bahasa Indonesia, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan sesuatu ialah Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mau membangun sesuatu, terlebih kalau itu adalah yang mau kita bangun merupakan konstruksi yang sangat memiliki kesulitan, yang begitu sulit, maka kita akan mencari ahli bangunan. Ahli bangunan akan mengukur seberapa dalam pondasi yang akan dibuat, kemudian seberapa besar besi yang harus diikat, dan seberapa banyak campuran antara semen dengan pasir itu akan dicoba dikalkulasi. Kemudian ketika dia sudah mengumpulkan semuanya, maka akan ada perhitungan-perhitungan antara jarak yang satu dengan yang lain, dan bagaimana kekuatan antara tiang satu dengan tiang yang lain, dan beban yang akan diangkut ataupun yang akan menimpa kepada tiang-tiang yang ada, itu harus diperhitungkan dengan cermat. Itu adalah merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh ahli bangunan di dalam membangun gedung yang akan dia dirikan. Namun demikian halnya yang dikatakan oleh Ibrani pada saat ini, bahwa ahli bangunan yang sesungguhnya ialah Allah. Kalau dikatakan Allah bangunan segala sesuatu ialah Allah, yang pasti dalam rancangan Allah segala sesuatu diberikan dan dibolehkan terjadi agar pondasi semakin kuat, kemudian semakin mampu untuk menghadapi terpaan-terpaan yang datang untuk menimpa bagi orang percaya. Sehingga pemahaman ini mau mengungkap kepada kita bahwa Allah tidak mungkin salah untuk memperbolehkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Namun ada sesuatunya adalah bagaimana agar itu menjadi sebuah kebaikan, menjadi kekokohan dan ketangguhan secara iman kita kepada Yesus Kristus. Mungkin bisa saja ada persoalan-persoalan yang terjadi yang beruntun dari satu kepada yang lain, atau perasaan kita bahwa pergumulan yang kita hadapi itu tidak pernah selesai. Kenapa ini selalu terjadi? Maka kalau kita hayati bahwa Allah adalah yang menjadi ahli bangunan, sesungguhnya kita mau diajari melalui apa yang dinyatakan Allah ini, kita mau disusun untuk semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin mampu untuk menghadapi segala yang terjadi. Tidak mungkin kejadian-kejadian yang kita hadapi itu adalah sebuah kebetulan, karena ada Allah yang menjadi ahli bangunan, yang membangun kita menjadi gedung yang begitu megah dan begitu mewah dan begitu kokoh di dalam menerpa dan menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang terjadi. Kalau itu sudah kita imani, maka kita tidak akan mungkin berputus asa ketika sesuatu terjadi. Kita tidak mungkin menjadi kehilangan iman kalau persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak pernah selesai. Namun kita akan meyakini ini adalah rancangan Allah untuk menguatkan pondasi saya, dan saya akan mampu menghadapinya. Karena ketika sudah bisa dihadapi dengan baik, maka keindahan akan semakin nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, mari imani bahwa Tuhanlah yang menjadi ahli bangunan dari segala sesuatu. Maka biarlah rancangan Allah, pemikiran Allah menjadi kuat dan teguh dalam hidup kita. Bila firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa Allah adalah sebuah konstruksi yang terbaik.
dalam hidup kami. Biarlah iman kami dan segala sesuatu yang terjadi sebagai sarana Tuhan agar kehidupan kami semakin kokoh. Tuhan Yesus yang baik, biarlah setiap orang mendengarkan firman ini, Tuhan tambahkan sukacita, Tuhan tuntun dan Engkau berikan yang terbaik bagi kehidupan. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, dan setiap orang yang bergumul Engkau dampingi mereka dengan damai sejahtera. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.